Bab 236 Seorang Kenalan. Semua orang menyaksikan saat Wang Yan dibawa paksa oleh Luo Feng. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihatnya menderita kerugian yang begitu besar. Tiba-tiba, semua orang memandang Lin Yun dengan cara yang sama sekali baru. Pemuda gila ini kemungkinan besar akan menjadi monster di masa depan dan menarik perhatian hierarki atas. Adegan Lin Yun yang melayang ke langit dan mengeksekusi pedang tuan masih segar di benak semua orang. Itu sangat mengesankan dan belum pernah terjadi sebelumnya bagi murid luar untuk menunjukkan keunggulan seperti itu. Mereka masih tidak percaya bahwa Lin Yun membunuh Ye Liu Yun dan pedang kondor. Pedang yang dia pegang adalah sesuatu yang mungkin tidak akan mereka lupakan selama 1 dekade ke depan. Ketika Xin Yan memandang Wang Yan, yang dibawa pergi, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apa yang dikatakan Wang Yan seperti duri yang menusuk ke dalam hatinya. Kakak perempuan, apa yang kamu pikirkan? Lin Yun bertanya sambil melompat dari kuda naga darah. Kudengar kau mengalami kesulitan untuk mendapatkan pedang tuan, Xin Yan tersenyum. Ketika Lin Yun mengingat apa yang terjadi hari itu, dia tidak bisa menahan perasaan masam di hatinya. Tidak ada yang bisa mengerti bagaimana perasaannya saat dia berada di tanah dengan satu lutut dan mengeluarkan darah dari ketujuh lubangnya. Tidak ada yang tahu bahwa dia melakukannya karena sebuah janji. Karena aku berjanji padamu bahwa aku akan membunuh Ye Liu Yun, aku harus menepati janjiku, jawab Lin Yun. Bagus sekali. Persatuan tuan-tuan telah menekan kami selama beberapa waktu, tapi kamu membuat mereka menderita kerugian besar hari ini. Kata Mo Cheng, anggota inti dari Gunung Liontin. Itu benar. Anda telah melampiaskan semua kebencian terpendam kami. Murid-murid Gunung Liontin lainnya juga angkat bicara. Mereka semua memiliki kesan yang baik tentang Lin Yun. Lin Yun hanya menanggapi dengan senyuman dan dia tidak banyak bicara. Baginya, ini hanya tentang menepati janji, karena Xin Yan telah turun tangan dan menyelamatkannya. Jadi dia harus membunuh Ye Liu Yun, terlepas dari apakah itu karena alasan pribadi atau logika. Kembalilah ke Gunung Liontin dan istirahatlah dengan baik. Aku akan memeriksa lukamu di sana. Xin Yan tahu bahwa Lin Yun tidak dalam kondisi yang baik dan yang terpenting saat ini adalah mengobati luka-lukanya. Ketika Lin Yun kembali ke Gunung Liontin, dia akhirnya melepaskan ketegangan di hatinya dan tertidur setelah memeriksakan luka-lukanya. Meskipun dia tampak tak terkalahkan saat dia menyerbu kerumunan persatuan tuan-tuan, dia hampir tidak bisa bertahan saat dia membunuh Ye Liu Yun. Dia sudah kewalahan oleh luka-lukanya dan kelelahan ketika dia mengeksekusi pedang tuan. Akibatnya, dia tidur selama 3 hari penuh. Selama 3 hari, paviliun pedang Ling Qiao disapu oleh gelombang besar. Hampir semua murid luar membicarakan pertarungan Lin Yun dengan Ye Liu Yun. Itu adalah pertarungan yang penuh dengan banyak liku-liku. Tapi yang menyebabkan keributan yang begitu besar adalah pedang terakhir yang digunakan oleh Lin Yun, pedang tuan. Itu adalah teknik terlarang yang hanya berhasil dipelajari oleh beberapa orang dalam 1000 tahun terakhir. Banyak orang yang mencoba mempelajari teknik pedang ini menjadi lumpuh karena mempelajarinya. Namun, kali ini, seseorang benar-benar berhasil menggunakannya. 3 hari kemudian, Lin Yun terbangun dengan perasaan segar. Dia bisa merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat saat dia memeriksa energi asal yang melonjak melalui nadinya. Sepertinya dia sangat diuntungkan dari pertempuran itu. Pakaian saya. Lin Yun melihat untuk melihat bahwa dia telah mengganti pakaiannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Li Wuyu sedang tidur siang di kamar. Dia memanggil, "Wuyu." Li Wuyu segera bangun dan bersukacita, "Kakak, akhirnya kamu bangun. Kamu mengganti pakaianku. Jangan salah paham, aku lurus." Senyum Li Wuyu. "Apa yang kamu bicarakan?" Lin Yun mengerutkan kening. "Hehe, sudahlah. Sebenarnya kakak senior Xin yang mengganti pakaianmu. Kami bahkan diminta untuk pergi. Betapa iri. Aku ingin tahu apakah aku akan mendapatkan perlakuan yang sama jika aku terluka suatu hari nanti." Lin Yun tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin terjadi berdasarkan gaya Xin Yan. Tapi Li Wuyu pasti sudah melupakan pelajaran di padang tandus bersalju karena Xin Yan bukanlah seseorang yang bisa kau manfaatkan. Setelah beberapa obrolan, ekspresi Li Wuyu menjadi serius dan dia berkata, "Kakak, saya berencana untuk menyendiri. Apakah matahari terbit dari barat hari ini? Sekarang kamu akan berkultivasi. Kau tahu, aku sudah berkali-kali mendesakmu untuk melakukannya." Lin Yun tersenyum terkejut. "Orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa tidak apa-apa bagi saya untuk tinggal di alam Xiantian untuk sementara waktu. Bagaimanapun, seni bintang astral tidak seperti teknik kultivasi lainnya.
Aku akan melambung tinggi setelah mencapai alam bela diri yang mendalam, jadi tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi. Li Wuyu menghela nafas. Tapi rasanya tidak enak mengetahui bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan selama tantangan. Saya hanya bisa menonton karena kultivasi saya hanya di lubang ketujuh alam Xiantian. Jangan terlalu memikirkannya. Pertarungan antara dua aliansi perserikatan pada dasarnya hanya terdiri dari para elit. Ditambah lagi, kakak senior Xin Yan akan khawatir jika kau benar-benar maju untuk bertarung, kata Lin Yun dengan ekspresi serius. Itu benar. Baiklah, saya telah memutuskan untuk mengasingkan diri, jadi saya hanya akan keluar setelah mencapai alam bela diri yang mendalam. Lagi pula, aku tidak bisa selalu menjadi orang yang menyeret semua orang. Li Wuyu berkata dengan ekspresi serius yang langka di wajahnya. Berdasarkan potensi yang ditunjukkan oleh seni bintang astral saat ujian, saya benar-benar menantikan seberapa kuat Anda akan menjadi setelah mencapai alam bela diri yang mendalam. Aku juga menantikan hari di mana kau menjadi pendekar pedang terkuat di Kekaisaran Qin yang agung, Lin Yun tersenyum. Itu adalah sebuah janji. Aku akan memberimu kejutan saat aku keluar dari pengasingan. Li Wuyu menggaruk kepalanya. Apa yang kalian bicarakan? Xin Yan tiba-tiba masuk dengan mengenakan congsam. Semilir aroma aromatik mengiringi pintu masuknya. Dia bahkan diselimuti oleh lapisan cahaya dari sinar matahari. Melihatnya, Lin Yun dan Li Wuyu tertegun sejenak sebelum mereka pulih. Aku akan pergi dulu. Kalian bicara, kata Li Wuyu sambil tersenyum. Dia menatap Xin Yan dengan enggan sebelum menelan seteguk air liur dan pergi. Anak nakal itu masih sama. Tapi dia adalah teman yang harus kamu hargai. Dia bahkan tinggal bersamamu selama 3 hari terakhir, kata Xin Yan sambil tersenyum. Aku tahu. Dia benar-benar masuk akal kali ini, kata Lin Yun. Mereka berdua telah melalui perjalanan panjang dan berbagi banyak pengalaman hidup dan mati bersama. Hubungan mereka berjalan lebih dalam dari sekadar teman. Kamu sepertinya sedang bersemangat. Kamu bisa bangun dari tempat tidur, kan? Xin Yan bertanya. Ya, Lin Yun mengangguk. Bagus. Penatua Luo, Anda bisa masuk sekarang. Xin Yan memanggil dan Luo Feng masuk dengan senyum cerah. Lin Yun segera menyapa Luo Feng dengan membungkuk. Luo Feng adalah seorang penatua dengan status tinggi di sekte, jadi Lin Yun secara alami harus bersikap sopan. Luo Feng segera menepisnya sambil tersenyum, tidak perlu kamu bersikap sopan. Saya di sini hanya di bawah instruksi seseorang. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, jadi aku meminta Xin Yan untuk masuk lebih dulu, takut akan merepotkan karena lukamu. Siapa yang ingin bertemu denganku? Lin Yun bertanya dengan ragu. Jangan repot-repot bertanya. Penatua Luo bahkan tidak memberitahuku tentang hal itu. Pasti seseorang yang penting, senyum Xin Yan. Kami tidak terlalu terburu-buru. Pertama, izinkan saya memberitahu Anda kabar baik. Wang Yan telah dihukum dan anggota tubuhnya telah dipatahkan. Luo Feng melambaikan tangannya dan tersenyum misterius. Wajah Lin Yun berubah sebelum dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Ini adalah hukuman yang berat, tapi tidak berarti apa-apa mengingat dasar klan Wang. Paling-paling, itu berarti dia akan menghabiskan beberapa bulan ke depan berbaring di tempat tidur, desah Luo Feng. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa benar-benar melumpuhkannya. Ini adalah pelajaran baginya. Paling tidak, dia tidak akan berani bertindak melawan Anda di sekte lagi. Tapi itu tidak terlalu penting. Ini hanya untuk menunjukkan sikap kami, memperingatkan klan Wang untuk berpikir ulang untuk bermain-main denganmu. Lin Yun tertegun sebelum dia segera memahami makna di baliknya. Klan Wang adalah alasan mengapa Wang Yan ingin membunuhnya. Dia harus membalas dendam pada Wang Ning. Jika bukan Wang Yan, maka akan ada orang lain dari klan Wang yang akan melakukan hal yang sama. Klan Wang dipenuhi dengan banyak ahli dan mereka pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya jika dia meninggalkan paviliun pedang Ling Sui. Tapi dia seharusnya aman untuk saat ini, terutama karena paviliun pedang Ling Qiao mengintimidasi klan Wang atas namanya. Ikutlah denganku. Luo Feng tahu bahwa Lin Yun mengerti. Keduanya kemudian meninggalkan Gunung Liontin, melintasi beberapa puncak dan berjalan melewati beberapa aula yang terlarang bagi para murid. Mereka akhirnya tiba di sebuah puncak misterius yang ditutupi pohon plum. Seseorang sedang berdiri di tepi tebing, menghadap ke seluruh paviliun pedang Ling Sui. Saya telah membawa Lin Yun. Luo Feng membungkuk dan segera pergi. Kemarilah. Orang itu memanggil. Lin Yun segera berjalan mendekat. Ketika orang itu berbalik, Lin Yun bisa melihat bahwa ini adalah pria yang lebih muda dari Luo Feng. Dia bahkan memiliki temperamen seorang sarjana di sekitarnya. Pria paruh baya ini menatapnya sambil tersenyum.
Ketika Lin Yun melihat penampilan orang ini, dia terkejut. Ye, kau adalah Diaken yang memberiku pedang tuan di aula bela diri. N. Bab 237 7 langkah mendala. Pria parubaya itu adalah Diaken yang menunjukkan pedang tuan kembali di aula bela diri, tapi identitasnya secara alami palsu. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang Diaken memiliki posisi tinggi di paviliun pedang Ling Qiao sehingga Luo Feng pun harus menghormatinya? Sepertinya Anda masih mengingat saya. Pria parubaya itu tersenyum. Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu secepat itu? Jawab Lin Yun. Begitu banyak hal yang mulai masuk akal. Ketika tetua itu melihatnya, hal pertama yang dia tanyakan adalah siapa yang memberinya pedang tuan. Lin Yun tidak terlalu memperhatikan pertanyaan itu saat itu, tapi sekarang dia memikirkannya lagi, pedang tuan seharusnya berada di tempat rahasia di tingkat ketiga. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya harus menyapa Anda? Lin Yun bertanya dengan hati-hati. Saya sudah lama tidak menggunakan nama saya. Saya menggunakan nama satu kata sekarang, Plum. Anda bisa memanggil saya Tuan Plum. Pria parubaya itu berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, mungkin Anda pernah mendengar tentang saya. Lin Yun langsung merasakan sambaran petir menyambarnya. Ada 4 penjaga di bawah penguasa paviliun, Plum, Anggrek, Bambu, dan Krisan. Keempatnya memegang posisi tinggi di paviliun pedang Ling Qiao, yang kedua setelah Tuan Paviliun sendiri. Namun Tuan Paviliun jarang menampakkan diri, sehingga keempat wali praktis mengelola paviliun pedang Ling Qiao. Melihat bagaimana Luo Feng menghormati pria parubaya ini, pria ini pasti Guardian Plum. Ini membuat Lin Yun semakin penasaran. Ada perbedaan besar dalam status mereka, jadi Lin Yun bertanya-tanya mengapa penjaga Plum tertarik padanya. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku memberimu pedang tuan, kan? Sebelum Lin Yun bisa menjawab, Guardian Plum melanjutkan, aku tahu kau punya kesempatan untuk mempelajarinya sejak kau memahami maksud pedangmu di hutan pemakaman pedang. Sekte ini tidak kekurangan orang jenius, jadi tahukah kamu mengapa hanya sedikit yang berhasil mempelajari pedang tuan? Itu karena mereka tidak memahami niat pedang mereka dalam situasi hidup dan mati. Itu sebabnya mereka masih belum memahami taring pedang yang sebenarnya. Jika mereka tidak tahu, bagaimana mungkin mereka bisa mengendalikan dominasi pedang? Dia berbalik dan menatap Lin Yun, aku tidak berbohong padamu, kan? Itu pedang, bukan jurus. Memang, itu pedang, bukan jurus. Lin Yun mengangguk. Kembalilah. Guardian Plum puas dengan jawaban Lin Yun. Lin Yun langsung tertegun. Dia tidak tahu mengapa Guardian Plum ingin memberhentikannya begitu cepat. Aku hanya menunjukkan sikapku saat bertemu denganmu. Kamu bisa memikirkan lebih banyak tentang makna di baliknya nanti. Sekte itu adil. Karena Wang Yan bisa memaksamu menemui jalan buntu, kau juga bisa membunuh Wang Ning atau sesama murid lainnya. Anda bahkan dapat membuat Wang Yan menderita rasa sakit karena anggota tubuhnya patah. Banyak orang mungkin menganggapnya tidak adil, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat mengubahnya menjadi motivasi mereka. Sekte ini tidak menyukai Wang Yan atau pengecut. Kami tidak akan mengasihani yang lemah, kata Guardian Plum. Lin Yun berpikir dalam-dalam sebelum dia menjawab, aku mengerti. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh Guardian Plum, alasan mengapa Guardian Plum ingin menemuinya adalah untuk mengungkapkan bahwa paviliun pedang Ling Qiao sangat menghargai Lin Yun. Orang-orang harus mempertimbangkan kembali jika mereka ingin mengambil tindakan terhadapnya. Saya suka orang yang kuat dan setia. Aku secara pribadi mengagumimu dan aku akan memberimu kejutan jika kau bisa membuat pedang tuan menjadi lebih hebat, ujar penjaga Plum. Untuk saat ini, tidak banyak yang bisa kuberikan padamu. Berkultivasi dengan baik. Di jalan kultivasi, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Terima kasih atas ajaranmu. Lin Yun bersyukur bahwa penjaga Plum, kepala penjaga, akan mengatakan begitu banyak padanya. Selain itu, penjaga Plum telah banyak membantunya dengan memberikan pedang tuan kembali di aula bela diri. Kau bisa pergi sekarang, kata Guardian Plum. Baiklah tuan, saya akan pergi sekarang. Lin Yun berbalik dan pergi dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahwa mulai hari ini, dia akhirnya mendapatkan pijakan di Kekaisaran Qin besar. Tak lama setelah Lin Yun pergi, 3 orang muncul, 2 pria dan 1 wanita. Kakak Plum, dia benar-benar mirip denganmu saat masih muda. Wanita itu menghela nafas, menatap Lin Yun. Dia masih muda dan sembrono, namun dia juga setia dan benar. Tapi ketenangannya sepertinya kurang. Kakak, apakah kau mencoba membuatnya menyelesaikan apa yang kau gagal? Tapi sepertinya masih terlalu jauh. Guardian Plum menghela nafas, memang jauh, tapi masih ada harapan. Tidak peduli apapun, dia layak untuk paviliun pedang Ling Qiao yang merawatnya.
Lin Yun tidak kembali ke Gunung Liontin setelah pergi dan pergi ke aula bela diri sebagai gantinya. Sebelumnya, dia datang dengan tergesa-gesa dan hanya memilih satu teknik pedang. Sekarang setelah Ye Liuyun meninggal, sudah waktunya baginya untuk bersikap metodis dalam kultivasinya. Dia sudah memiliki teknik pedang dan tinju, tapi dia masih kekurangan gerakan dan teknik pemurnian tubuh. Tidak akan mudah untuk menemukan teknik pemurnian tubuh yang layak, tetapi dia sangat membutuhkan teknik gerakan baru. Lin Yun. Banyak orang mengenalinya saat dia memasuki aula. Dia pulih hanya dalam 3 hari. Wang Yan sangat menderita kali ini. Kudengar anggota tubuhnya patah dan dia harus menghabiskan beberapa bulan ke depan di tempat tidur. Paviliun pedang Ling Qiao sangat menghargainya, jadi wajar jika Wang Yan sangat menderita. Dia hanyalah monster. Nah, kamu juga akan dihargai oleh sekte jika kamu memiliki bakat dan kekuatan. Bahkan orang seperti Wang Yan hanya bisa menderita. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri sambil menatap Lin Yun dengan hormat. Banyak orang di bagian bawah rantai makanan melihat Lin Yun sebagai mercusuar harapan. Dia tidak takut akan kekuasaan dan dia berhasil mendapatkan pijakan di sekte dengan mengandalkan dirinya sendiri. Lin Yun dengan cepat tiba di tingkat ketiga. Dia datang dengan tujuan yang jelas kali ini dan melihat-lihat token giok. Seni angsa besar tidak lagi cukup baginya, jadi satu token pun di sini bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Saya harus menemukan teknik gerakan yang cocok dengan tinju naga harimau. Saya tidak membutuhkan teknik gerakan dengan banyak perubahan. Aku hanya butuh yang cepat dan ganas. Lin Yun menetapkan sebuah persyaratan dan dengan cepat menghilangkan tanda demi tanda. Langkah daun jatuh, seni terbawa angin, awan melayang. Langkah awan berapi, teknik bela diri tingkat lanjut yang mendalam. Pada penguasaan yang lebih besar, kau akan secepat kilat, melesat menembus awan seperti bola api. Lin Yun mengambil keputusan dan turun ke tingkat pertama tanpa ragu-ragu. Dia menyerahkan token giok dengan hormat, "Tetua, saya ingin memiliki Firiklut Steps." Lin Yun sangat menghormati tetua itu. Ketika tetua itu menerima token itu, dia menatap Lin Yun dalam-dalam, yang membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Keheningan yang canggung berlangsung lama sebelum dia bertanya, "Kau benar-benar berhasil mempelajari pedang Tuan?" "Itu hanya kebetulan. Aku hampir tidak bisa mengayunkan pedang itu." Lin Yun mengangguk. Seorang pahlawan muncul saat dia masih muda. "Aku hampir menghancurkanmu." Tetua itu menghela nafas. "Tetua, tolong jangan katakan itu," kata Lin Yun. Tangga awan berapi. Ini cocok dengan tinju naga harimau, tapi pada akhirnya masih merupakan seni bela diri tingkat lanjut yang mendalam. Biar ku beri kau teknik gerakan yang lain. Ini mirip dengan langkah awan berapi. Anggap saja sebagai kompensasi saya untukmu. Tetua itu menyerahkan tanda lain kepada Lin Yun sebagai gantinya. 7 langkah mendalam, sebuah teknik bela diri yang sangat mendalam. Pada zaman dahulu, orang menciptakan seni mengejar matahari ilahi dengan mengamati gagak emas. Namun teknik bela diri ini pada akhirnya hilang dan menjadi kurang. Generasi selanjutnya menciptakan banyak teknik gerakan berdasarkan Divine Sun Chasing Art yang tidak lengkap. 7 langkah mendalam adalah salah satunya. Wajah Lin Yun berubah ketika dia melihat 7 langkah mendalam. Itu adalah teknik bela diri yang sangat mendalam dan transenden. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan dengan naik ke tingkat keempat. Tapi token pedang langit miliknya baru berada di tingkat ketiga, jadi secara logika, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknik bela diri ini. 7 langkah mendalam sangat sulit untuk dikembangkan dan tidak mudah untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dengannya. Ini mungkin merupakan teknik bela diri yang mendalam dan transenden, tetapi ini berasal dari tingkat kelima, bersama dengan teknik bela diri mendalam spiritual lainnya, kata tetua itu. Alis Lin Yun bergerak-gerak. Tingkat kelima dari aula bela diri benar-benar melebihi harapannya. Senior, ini. Jangan khawatirkan hal itu. Kau pasti layak untuk 7 langkah mendalam karena kau adalah monster yang mempelajari pedang Tuan. Aku membuatmu menderita sebulan yang lalu, membuatmu berdarah dari 7 lubangmu. Jika bukan karena fisikmu yang kuat, itu saja sudah membuatmu terbaring di tempat tidur selama sebulan, kata tetua itu. Terima kasih, tetua. Terima kasih Lin Yun dengan sungguh-sungguh. Bab 238 tanpa Ra. Tetua itu tidak repot-repot menyembunyikan suaranya dan semua orang di aula bela diri dengan jelas mendengarnya. Mereka semua memandang Lin Yun, yang menyimpan tanda giok, dengan iri di wajah mereka. Bahkan ada beberapa yang matanya hampir keluar dari soketnya. 7 langkah mendalam. Itu adalah teknik bela diri dari tingkat kelima.
Ini sangat cocok untuk murid yang lebih rendah dari tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. Tidak akan ada banyak efek jika Anda mengembangkannya setelah melewati tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. Saya mendengar bahwa teknik gerakan ini berasal dari seni mengejar matahari ilahi. Yang disebut mengejar matahari berarti mengejar gagak emas. Saya mendengar bahwa setelah mencapai tingkat tertinggi, Anda bahkan dapat memanifestasikan aura gagak emas. Aku ingin tahu apakah itu benar. Tapi teknik gerakan ini memiliki persyaratan tinggi pada pemahaman dan energi asal. Orang biasa tidak bisa mempelajarinya. Lin Yun meninggalkan aula bela diri dengan puas. Tetua itu benar, 7 langkah mendalam dan langkah awan berapi serupa karena keduanya adalah teknik gerakan yang eksplosif. Tapi tampaknya 7 langkah mendalam lebih baik jika dibandingkan. Menggunakannya akan membuat kecepatannya sebanding dengan kilat, yang cocok dengan tinju naga harimau dengan baik. Di saat yang sama, dia mengembangkan seni pedang Ziyuan dan sutra zaman, jadi energi asalnya lebih kuat daripada mereka yang berkultivasi sama dengannya. Dia bisa menahan kelelahan mengerikan yang menyertainya. Kekuatanku akan naik setidaknya 30% dengan 7 langkah mendalam. Lagi pula, tinju naga harimau tidak berguna jika aku tidak bisa menyentuh musuhku. Tapi dengan teknik gerakan, bahkan mereka yang berada di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam harus berhati-hati saat menghadapiku. Lin Yun dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan untuk 7 langkah mendalam. Yang membuatnya semakin puas adalah kenyataan bahwa ada versi 7 langkah mendalam dari 7 langkah mendalam. Ini berarti dia bisa terus menggunakan teknik gerakan ini setelah mencapai alam istana ungu selama dia menemukan versi 7 langkah mendalam yang diperkuat. Namun, tidak akan mudah untuk mengembangkan 7 langkah mendalam. Tetua itu mengatakan kepadanya bahwa itu sulit dan tidak akan lebih mudah dari pedang tuan. Tapi bukankah itu menarik? Lin Yun tersenyum. Dia menyukai tantangan yang bisa membangkitkan semangat juangnya. Tapi saat dia kembali ke Gunung Liontin, sekelompok orang dari Persatuan Tuan-Tuan menghalangi jalannya. Wajah Lin Yun langsung tenggelam saat melihat mereka. Dia memiliki perseteruan yang tak terdamaikan dengan Persatuan Tuan-Tuan dan orang-orang ini adalah antek-antek Wang Yan. Belum lagi dia bahkan membunuh Ye Liu Yun. Saat itu, dalam diagram pedang Myriad, para bajingan ini hampir menghancurkan niat pedang Huang Fu Jingxuan. Benar-benar tidak ada orang baik di Persatuan Tuan-Tuan. Orang-orang ini juga memandang Lin Yun dengan dingin dan ingin membunuhnya di tempat. Apa yang terjadi 3 hari yang lalu adalah tamparan keras di wajah mereka, yang membangun kebencian di hati mereka. Tapi yang membuat mereka semakin geram adalah kenyataan bahwa Wang Yan mengalami patah tulang karena Lin Yun. Ini menjadi pukulan yang lebih berat bagi reputasi Persatuan Tuan-Tuan. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan rasa hormat dari para murid biasa, yang biasanya takut pada mereka. Mereka selalu menjadi orang yang menindas orang lain dan mereka tidak pernah menderita seburuk ini. Seorang murid biasa di peringkat fana benar-benar mendapatkan perhatian penjaga Plum. Lin Yun, kau sungguh luar biasa. Pemimpinnya, seorang pemuda berpakaian biru, mencibir pada Lin Yun sambil mengatakan ini. Jika bukan karena token pedang langit yang dipegang Luo Feng milik Guardian Plum, Wang Yan tidak akan menyerah. Kalian antek-antek dari Persatuan Tuan-Tuan benar-benar menyebalkan. Dan di sini aku pikir kalian akan bersikap baik, bagaimana dengan Wang Yan yang patah tulang dan sebagainya, jawab Lin Yun dengan kilatan dingin di matanya. Markas Gunung Liontin tidak jauh dari sini, jadi dia hanya perlu menunggu sedikit lebih lama sampai bantuan datang. Sialan. Pemuda berbaju biru itu sangat marah, tapi dia tidak berani menjadi terlalu tidak terkendali. Jika ada yang berani memanggilnya antek di masa lalu, dia pasti sudah mematahkan kaki mereka sekarang. Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyentuh Lin Yun. Dia tidak tahu bagaimana seseorang yang dulunya adalah seorang budak pedang bisa menarik perhatian Guardian Plum, dia juga tidak tahu bagaimana Lin Yun berhasil mempelajari pedang tuan, teknik pedang yang belum pernah dipelajari oleh siapapun dalam ribuan tahun terakhir. Perserikatan tuan-tuan tidak sesederhana yang kau pikirkan. Kau pasti sudah terkapar di tanah sekarang jika bukan karena Guardian Plum. Pemuda itu maju selangkah dan melepaskan auranya. Tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Lin Yun terkejut dan mundur 3 langkah. Di saat yang sama, auman naga dan harimau bergema dari tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan naga harimau untuk meningkatkan auranya. Lin Yun akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Ini adalah kekaisaran Qin yang agung, ibu kotanya. Pada akhirnya kamu akan tahu bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa kamu lukai, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu. Jangan berpikir bahwa Anda bisa tetap sombong untuk waktu yang lama bahkan dengan Guardian Plum yang melindungi Anda.
Pemuda itu mendengus dan melangkah maju, menciptakan retakan di tanah saat kakinya terjatuh. Aura mengerikannya seperti pedang tajam yang menimpa Lin Yun. Kekaisaran Qin yang agung bukanlah milik paviliun pedang Ling Qiao. Pemuda itu tiba-tiba berlari ke depan dan telapak tangannya mengarah ke Lin Yun. Dia memadatkan auranya menjadi pedang. Tapi dalam sekejap mata, Lin Yun melayangkan pukulan, menciptakan fenomena naga dan harimau yang diresapi dengan niat pedang. Tabrakan itu membuat Lin Yun mundur 3 langkah saat wajahnya memucat. Pemuda itu juga merasakan darahnya mendidih dan rasa sakit yang tajam di dadanya yang membuatnya terkejut sejenak. Tapi tepat ketika dia hendak mengambil langkah lagi, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari belakang. "Fu Lingtian, apa kau sedang merayu kematian?" Sesosok tubuh yang kuat berlari dari arah Gunung Loket. Itu adalah Mo Cheng, salah satu ahli di bawah Xin Yan. Ketika pemuda itu melihat Mo Cheng, wajahnya berubah, dan dia berbicara dengan suara serius, "Ayo pergi." Kelompok persatuan tuan-tuan pergi tanpa ragu-ragu dan menghilang pada saat Mo Cheng mendekat, meninggalkan Lin Yun yang bingung dan Mo Cheng yang prihatin. "Lin Yun, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Mo Cheng. Menyeka darah dari bibirnya, Lin Yun tersenyum, "Aku baik-baik saja." Mo Cheng memeriksa Lin Yun dan hanya merasa lega ketika dia menegaskan bahwa Lin Yun hanya menderita beberapa luka ringan. Dia tersenyum, "Baguslah kamu baik-baik saja. Kamu membuatku takut. Apakah kamu tahu siapa orang itu?" "Siapa dia?" tanya Lin Yun. "Fu Lingtian, pemimpin 8 Vajra. Dia berada di peringkat 200 besar peringkat bumi. Kultivasinya berada di tingkat ke-6 puncak dari alam bela diri yang mendalam. Dia telah mengambil alih manajemen persatuan tuan-tuan sejak Wang Yan terluka parah," jelas Mo Cheng. Lin Yun akhirnya tahu mengapa Fu Lingtian terlihat begitu akrab. Dia adalah salah satu dari 8 orang yang menghalangi jalannya di panggung hidup mati dan dihempaskan oleh kuda naga darah. Apakah dia memiliki sekrup yang longgar? Mengapa dia datang hanya untuk melarikan diri? Lin Yun bingung. Persatuan tuan-tuan mengalami pukulan besar pada reputasi mereka setelah Wang Yan menjalani hukumannya. Mereka terbiasa dengan tirani dan mereka tidak pernah menderita keluhan seperti itu. Semua orang meremehkan mereka sekarang dan bahkan ada yang mengincar mereka. Mo Cheng tersenyum. Persatuan tuan-tuan telah memutuskan untuk mundur dari sekte untuk sementara waktu untuk menunggu kesembuhan Wang Yan. Jadi mereka ingin memberiku pelajaran sebelum mereka pergi. Lin Yun bertanya. Pasti begitu. Tapi sangat disayangkan bagi Fu Lingtian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu bukan kultivator alam bela diri mendalam tahap kedua biasa. Telapak tangannya hanya menggelitikmu. Mo Cheng berhenti sejenak dan melanjutkan, "Tapi kamu tidak boleh ceroboh. Dia tidak akan mencoba melakukan apapun padamu dengan Guardian Plum yang melindungimu, tapi perserikatan tuan-tuan tidaklah sederhana. Mereka akan melakukan comeback cepat atau lambat." "Aku tahu," Lin Yun tersenyum. Tatapannya memiliki daya tahan dan ketajaman. Tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Apa yang dikatakan oleh Guardian Plum padanya adalah benar. Dunia selalu adil di mata yang kuat dan terlepas dari kekhawatiran Mo Cheng, Lin Yun menantikan hari di mana mereka akan kembali. Bagaimanapun, Lin Yun bisa mengubah semua tekanan menjadi motivasi. "Di mana kakak senior?" tanya Lin Yun untuk mengganti topik. Dia baru saja mendapatkan 7 langkah mendalam dari aula bela diri dan dia ingin bertanya pada Xin Yan tentang hal itu. Menyebutkan Xin Yan, Mo Cheng menjawab, "Dia pergi untuk membersihkan makam. Dia tidak pernah membawa siapapun ke sana bersamanya dan dia biasanya tinggal di sana selama berhari-hari. Apakah ada sesuatu yang penting yang Anda butuhkan untuknya?" Lin Yun termenung ketika mendengar kata-kata Mo Cheng. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xin Yan memiliki kerabat yang sudah meninggal. Tapi karena itu masalahnya, dia tidak akan pergi dan mengganggunya. "Aku akan kembali kalau begitu. Bagaimanapun, terima kasih untuk hari ini, kakak Mo Cheng." Lin Yun tersenyum. "Kenapa kau begitu sopan? Ayo, mari kita kembali bersama," kata Mo Cheng. Bab 239 Pikiran. Paviliun pedang Ling Qiao terletak di sebuah pegunungan dan di pegunungan ini adalah gunung yang tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak terbayangkan bahwa akan ada tanah yang tandus. Bagaimanapun juga, Paviliun pedang Ling Qiao menempati salah satu lokasi terbaik di Kekaisaran Qin besar. Gunung yang tandus itu dipenuhi dengan suasana yang suram dan tidak ada yang menyangka akan ada makam di sini. Seorang wanita berdiri di depan makam dan siluetnya tampak menyedihkan. Tidak ada yang akan menghubungkan siluet ini dengan mawar berdarah dari Gunung Loket yang gagah. Dia selalu memasang tampang yang kuat di depan orang lain, tapi hari ini, air mata mengalir di matanya.
Namun, ia mengatupkan giginya dan tidak membiarkan air matanya mengalir di pipinya. Xin Yan, jangan lupa siapa dirimu. Apa yang dikatakan Wang Yan 3 hari yang lalu masih terngiang di telinganya. Berdiri di depan makam, sosok ramping Xin Yan tampak begitu rapuh. Nona, apa yang kamu pikirkan? Xin Yan berbalik dan melihat Xin Jue berjalan mendekat sambil tersenyum lembut. Xin Jue melangkah maju dan menjentikkan hidungnya. Kenapa kamu menangis? Bukankah kamu masih memilikiku? Saya tidak menangis, katanya. Benarkah? Xin Jue tersenyum. Dia pergi untuk membelai makam dan bergumam pada dirinya sendiri, saya tahu mengapa Anda mencoba melindungi Lin Yun. Dia mengingatkanmu pada dirimu sendiri, bukan? Seperti bagaimana dia diintimidasi saat pertama kali datang ke sekte. Semua orang berkomentar tentang betapa kejamnya dirimu, tapi aku tahu bahwa kau memiliki hati yang paling lembut. Sama seperti bagaimana Anda tidak tega melihat anak-anak hamba kami menderita ketika Anda masih muda. Anda telah berubah selama bertahun-tahun, tetapi beberapa hal tetap sama. Xin Yan memandang sosok punggung kakaknya dan berteriak, kakak. Haha, aku bilang kamu semakin cantik. Jangan terlalu memikirkannya. Xin Jue berbalik dan tersenyum, kamu menjadi lebih galak dan aku khawatir kamu tidak akan bisa menikah di masa depan. Kakak. Xin Yan tersipu. Hahaha. Ayo kembali, kata Xin Jue. Oke. Keduanya pergi, tapi Xin Jue berbalik untuk melihat makam yang suram itu sebelum dia pergi, makam Jenderal Kekaisaran Qin Besar, Ye Yuhan. Ayah, saya berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan membiarkan dia menderita sedikit pun dan saya akan melindungi senyumnya dengan pedang saya. Senyum di wajah Xin Jue menghilang ketika dia melihat ke makam dan matanya dipenuhi dengan tekad. Lin Yun segera mulai berlatih 7 langkah mendalam ketika dia kembali. Seni mengejar matahari ilahi bukan hanya sebuah teknik gerakan, tapi juga memiliki teknik penyerangan. Teknik gerakannya hanya sebagian kecil saja, jadi 7 langkah mendalam berasal dari sebagian kecil bagian kecil itu. Bagaimanapun, seni mengejar matahari ilahi diturunkan dari zaman kuno dan bagian kecil yang diturunkan dari 7 langkah mendalam tidak signifikan. Namun demikian, warisan 7 langkah mendalam masih berasal darinya. Inilah sebabnya mengapa ia dapat ditempatkan di tingkat kelima meskipun merupakan teknik bela diri yang mendalam dan transenden. Itu adalah teknik bela diri yang setingkat dengan pedang tuan. Dia mendengar bahwa 7 langkah mendalam versi alam istana ungu bahkan lebih menakutkan, tapi itu jauh dari jangkauannya. 7 langkah mendalam juga dibagi menjadi 4 tingkatan, penguasaan awal, lebih rendah, lebih besar, dan lengkap. Penguasaan awal juga dikenal sebagai memasuki ambang batas. Kemudian muncul penguasaan yang lebih rendah, yang hanya akan datang melalui lebih banyak latihan. Teknik ini memiliki persyaratan pemahaman yang tinggi, sehingga orang yang berbakat dapat memperoleh penguasaan yang lebih rendah dalam waktu 1 hari, tetapi mereka yang memiliki pemahaman yang lebih rendah harus membutuhkan waktu setengah bulan atau bahkan setengah tahun. Dan jika Anda tidak dapat mencapai penguasaan awal dengan hal itu tidak peduli berapa lama Anda mencoba, pemahaman Anda masih kurang. Jadi, karena mencapai penguasaan yang lebih rendah sangat sulit, mencapai penguasaan yang lebih tinggi akan lebih menantang. Anda harus memahami maksud sebenarnya dari teknik ini, tetapi mereka yang tidak memiliki pemahaman mungkin menghabiskan waktu 5 atau 10 tahun tanpa peningkatan apapun. Jika seseorang berhasil melakukan ini, 7 langkah mendalam akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi setelah mencapai penguasaan yang lebih besar. Anda akan menjadi seperti burung gagak emas yang melebarkan sayapnya dengan 1 langkah. 7 langkah mendalam tidak lemah dan bahkan dalam penguasaan yang lebih rendah, itu jauh lebih kuat daripada banyak teknik gerakan lain pada tingkat yang sama. Sebagai contoh, jurus Firiklut yang menarik perhatian Lin Yun sebelumnya lebih rendah daripada 7 langkah mendalam bahkan setelah mencapai penguasaan yang lebih tinggi. Ini adalah perbedaan dalam tingkatan mereka. Lin Yun menghabiskan hari-hari yang tersisa untuk berlatih 7 langkah mendalam. Dia harus mengakui bahwa untuk memasuki ambang batas teknik bela diri ini membutuhkan waktu 10 hari bahkan dengan pemahamannya. Tapi hal ini hanya membangkitkan semangat juangnya. Dia juga tidak lupa untuk mengembangkan Sutra Pedang Ziyuan dan Sutra Usia, membuat kemajuan yang stabil dalam kultivasinya di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Selain itu, dia juga membuat kemajuan dalam tinju naga harimau dengan berlatih bersama sesama murid dari Gunung Liontin. Kadang-kadang, dia juga bertukar jurus dengan Xin Yan dan mendengarkan ceramah dari para tetua. Bagaimanapun, para tetua lebih berpengalaman. Tanpa dia sadari, hawa dingin di pegunungan telah menghilang dan digantikan oleh kehangatan musim semi.
Lin Yun juga telah menghabiskan 1,5 bulan di 7 langkah mendalam. Sudah 3 bulan sejak saya bergabung dengan Paviliun Pedang Ling Qiao. Sinar matahari menembus pepohonan dan menyinari wajah Lin Yun saat dia melihat kediaman Li Wuyu. Li Wuyu telah menepati janjinya dan mengasingkan diri sampai dia membuat terobosan. Waktu berlalu dengan cepat. Untungnya, saya telah berhasil memanfaatkan waktu saya sepenuhnya. Lin Yun tiba-tiba melangkah maju dan melayangkan pukulan. Dia menciptakan pemandangan yang aneh dengan tindakannya. Tinju Lin Yun sebenarnya mengenai dirinya sendiri, tapi ternyata itu adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Lin Yun. Meninggalkan bayangan kemanapun dia pergi adalah tanda mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam 7 langkah mendalam. Lin Yun mengambil total 7 langkah dan meninggalkan 7 bayangan. Jika Anda perhatikan dengan seksama, bayangan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Namun, pukulannya luar biasa cepat dan dia selalu bisa menghancurkan bayangannya sebelum menghilang. Aku akhirnya mencapai penguasaan yang lebih rendah dalam 7 jurus mendalam setelah 45 hari. Lin Yun menghela napas panjang. Dia tidak puas dengan kenyataan bahwa dia hanya berhasil mencapai penguasaan yang lebih rendah setelah waktu yang begitu lama. Tapi dia merasa lega ketika 7 langkah mendalam mencapai penguasaan yang lebih rendah karena dia bisa menggabungkannya dengan tinju naga harimau. Saya sekarang dapat menciptakan bayangan dengan setiap langkah yang saya ambil dan saya dapat mengambil 7 langkah dalam sekejap mata. Bahkan Fu Lingtian harus menghancurkan 7 bayangan saya jika dia ingin memukul saya. Tapi pada saat dia menghancurkan bayangan saya bisa memilih untuk lari atau menyerang sesuai keinginan. Lin Yun merenung dalam-dalam sambil mengingat pertemuannya dengan Fu Lingtian, pemimpin 8 Vajra. Sedangkan bagi orang lain, akan menjadi masalah jika mereka bisa membedakannya dari bayangan karena kultivator biasa di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam tidak akan bisa bertahan dalam 1 jurus pun. Lin Yun. Sebuah suara yang tidak asing memanggil yang membangunkan Lin Yun dari lamunannya. Ketika dia berbalik, dia melihat Huang Fu Jingxuan berjalan mendekat. Lin Yun bangkit dan tersenyum, "Kakak Huang Fu, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa yang membawamu kemari?" Huang Fu Jingxuan mulai memeriksa Lin Yun dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat yang terakhir lagi. Dia tersenyum, "Aula kontribusi mengeluarkan misi untuk murid-murid di peringkat fana hari ini. Saya di sini untuk mengundang Anda untuk melihatnya bersama saya, tetapi Anda tampaknya tidak terlalu tertarik." Misi Aula kontribusi. Lin Yun mengingat ini dan tersenyum, "Saya sudah memiliki niat itu sejak lama. Ayo pergi dan lihatlah." Bagaimanapun, dia tidak mungkin tinggal di Gunung Liontin sepanjang waktu. Dia membutuhkan peningkatan nyata dalam 7 langkah mendalam, tinju naga harimau, dan pedang tuan. Bab 240 Aturan. Murid hanya dapat meningkatkan nilai token mereka dengan menggunakan poin kontribusi. Poin kontribusi dapat diperoleh dengan menukar giok spiritual, tetapi ada batasnya. Sebagai contoh, tidak peduli berapa banyak giok spiritual yang dimiliki oleh seorang murid di peringkat fana, dia hanya dapat meningkatkan peringkat tokennya ke tingkat ketiga. Mereka harus menyelesaikan misi yang dikeluarkan oleh balai kontribusi jika mereka menginginkan lebih banyak poin kontribusi, tetapi tidak ada batasan untuk poin kontribusi yang diperoleh melalui misi. Ini adalah sumber utama poin kontribusi bagi para murid. Lagi pula, meningkatkan nilai token mereka dengan giok spiritual membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tapi itu sama sekali berbeda dengan misi. Anda tidak hanya bisa mendapatkan poin kontribusi melalui misi, tetapi Anda juga bisa mendapatkan pil, giok spiritual, dan artefak. Ini adalah sumber-sumber daya utama bagi para murid. Oleh karena itu, aula kontribusi selalu ramai pada hari misi dibagikan. Aula misi tidak jauh dari Gunung Loket. Hanya butuh beberapa saat bagi Lin Yun dan Huang Fu Jingxuan untuk tiba di aula kontribusi. Ada ratusan murid luar berkumpul di aula yang megah dan jumlahnya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tapi meskipun ada begitu banyak orang di dalam aula, sama sekali tidak terasa sempit bagi Lin Yun. Ada 4 dinding batu kuno di aula, dihiasi dengan plakat kayu. Plakat kayu itu adalah misi dan menghapusnya dari dinding berarti menerima misi. Meskipun hadiahnya sangat besar, jika gagal, Anda juga bisa dihukum, terutama untuk misi yang dikeluarkan oleh para tetua. Konsekuensi dari kegagalan misi-misi tersebut sangat mengerikan. Paviliun Pedang Ling Qiao memiliki sejarah yang panjang dan ada banyak keberadaan kuno di sekte ini. Jadi jika Anda menerima misi mereka dan gagal menyelesaikannya, hukuman yang menanti akan sangat mengerikan.
Tembok-tembok itu dinilai menjadi A, B, C, dan D, yang memisahkan misi-misi tersebut menjadi 4 tingkatan. Misi peringkat A memiliki hadiah tertinggi dan Anda bisa mendapatkan setidaknya 1000 poin kontribusi untuk menyelesaikannya. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan hadiah berupa batu giok, pil, dan bahkan artefak. Kemudian lagi, misi peringkat A secara alami adalah yang paling sulit di antara semua misi. Hanya ada beberapa orang di dinding misi peringkat A. Kebanyakan dari mereka berada di dinding misi peringkat B. Apakah misi peringkat A benar-benar sesulit itu? Lin Yun terkejut ketika dia melihat bahwa praktis tidak ada seorang pun di dinding misi peringkat A. Ya, belum lagi kamu akan dihukum berat jika gagal. Selain itu, misi ini sangat langka dan ada aturan tak terucapkan di sekte untuk mereka. Aturan apa? Tanya Lin Yun. Hanya mereka yang berada di 10 besar di peringkat fana yang bisa menerima misi peringkat A. Jika Anda menerima misi tanpa berada di 10 besar, itu sama saja dengan mengeluarkan tantangan, kata Huang Fu Jingxuan dengan ekspresi serius. Siapa yang menetapkan aturan itu? Lin Yun bertanya. Tidak ada. Itu hanya sesuatu yang diakui semua orang dan sudah menjadi tradisi selama ribuan tahun terakhir. Misi peringkat A mungkin sulit, tapi hadiahnya luar biasa, menjadikannya sumber daya alternatif, jelas Huang Fu Jingxuan. Semua orang telah mengakui bahwa misi-misi tersebut diperuntukkan bagi mereka yang berada di 10 besar dalam peringkat fana. Jika ada orang selain mereka yang berada di 10 besar menerima misi peringkat A, itu tidak sopan bagi mereka. Huang Fu Jingxuan mengatakan ini sambil melihat ekspresi Lin Yun. Dia bisa mengatakan bahwa Lin Yun tidak terlalu terganggu olehnya. Dia melanjutkan, mereka yang berada di 10 besar sangat kuat dan mereka semua setidaknya berada di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam, setelah memahami teknik bela diri yang mendalam yang transenden. Tak satu pun dari mereka yang lemah karena mereka bisa masuk ke dalam 10 besar. Jika ada yang menerima misi itu, mereka mungkin menarik perhatian 10 besar. Pada saat itu, bahkan sekte tidak akan dapat membantu Anda. Ini adalah aturan yang bahkan sekte ini diam-diam mengakui. Tidak apa-apa. Aku hanya akan melihatnya, Lin Yun tersenyum. Huang Fu Jingxuan tersenyum pahit. Dia akan menjadi orang bodoh jika percaya bahwa Lin Yun hanya akan melihatnya. Karena Lin Yun ingin menerima misi, secara alami dia harus menemukan misi yang cocok untuknya. Jadi mengapa dia tidak mau menerima misi jika dia memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya? Adapun aturannya. Bahkan orang seperti Wang Yan pun bisa melanggar peraturan, jadi mengapa dia harus peduli dengan peraturan? Aturan dimaksudkan untuk dilanggar. Kultivasi berarti mengikuti kata hati Anda. Jika Anda harus diikat oleh belenggu meskipun memiliki kekuatan, lalu apa gunanya berkultivasi? Apa yang dia coba lakukan? Jika saya ingat dengan benar, dia membunuh Ye Liuyun yang berada di peringkat 36 dari peringkat fana, bukan? Dia tidak menantang peringkat secara resmi, jadi bukankah ini melanggar aturan? Apakah Lin Yun berpikir bahwa kekuatannya sebanding dengan mereka yang berada di 10 besar? Keributan pecah ketika semua orang melihat Lin Yun menuju ke dinding misi peringkat A. Ada berbagai macam misi, beberapa dari klan mencoba mendapatkan bantuan dari sekte untuk menyelesaikan beberapa masalah bagi mereka, sementara yang lain dikeluarkan oleh sekte. Selain dinilai menjadi A, B, C, dan D, misi-misi tersebut dibagi lagi menjadi nilai bintang, 1 hingga 5. Misi dengan nilai A sangat jarang dan Lin Yun hanya melihat kurang dari 20 misi. Saat dia melihat melalui plakat kayu, misi-misi itu secara bertahap dieliminasi olehnya. Beberapa tidak mungkin dia selesaikan secara mandiri, beberapa membutuhkan terlalu banyak waktu, sementara beberapa memiliki persyaratan yang ketat tepat waktu. Misi peringkat A tidak semenggiurkan yang dia kira. Tapi tiba-tiba, mata Lin Yun berbinar saat melihat sebuah misi. Misi, kumpulkan 50 esensi darah. Kesulitan, 5 bintang. Deskripsi, serigala darah adalah binatang iblis pada tahap ketiga dari alam bela diri mendalam dan mereka dapat ditemukan jauh di dalam gunung Demon Cloud. Tulang yang terletak di bagian atas kepala mereka mengandung vitalitas tak terbatas, yang sangat berguna. Tulang tersebut dapat ditempa menjadi aksesori, dihaluskan menjadi pil, atau artefak. Hadiah, 3000 poin kontribusi, 100 pil pemecah mendalam besar, dan 200 batu giok spiritual kelas 2. Giok spiritual kelas 2. Lin Yun berpikir dalam-dalam. Batu giok spiritual dipisahkan menjadi kelas 1 dan 9. Semakin tinggi tingkatannya, semakin sulit untuk dimurnikan. Hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan batu giok spiritual kelas 2 melalui cara biasa.
Lin Yun terus melihat-lihat misi bintang 5 lainnya dan hanya misi bintang 5 peringkat A yang akan memberi hadiah sejumlah kecil batu giok spiritual kelas 2. Karena saya telah memutuskan untuk tidak menggunakan pil untuk saat ini, maka batu giok spiritual akan berguna bagi saya. Lin Yun mengulurkan tangan dan mengambil 4 misi bintang 5 peringkat A. Tidak banyak misi peringkat A di dinding, jadi jumlah misi langsung turun ketika Lin Yun mengambil 4 di antaranya. Bahkan Diaken itu tercengang saat melihat Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak bisa lagi mengembalikannya karena dia sudah mengambil keputusan. Di mana misi bintang 5? Mengapa tidak ada satu pun misi bintang 5? Sebuah raungan tiba-tiba terdengar tepat saat Lin Yun hendak pergi dengan Huang Fu Jingxuan. Bersamaan dengan raungan itu, aura yang menakutkan juga bisa dirasakan. Seorang pemuda berpakaian abu-abu berdiri di depan tembok dengan ekspresi muram. Bajingan mana yang mengambil semua misi bintang 5? Ada kesepakatan diam-diam antara semua orang di 10 besar bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengambil semua misi bintang 5 sekaligus. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Seseorang menentang aturan tak terucapkan dan menerima semua misi bintang 5. Murid-murid luar lainnya di aula gemetar ketakutan. Pada saat yang sama, mereka terkejut bahwa Lin Yun mengambil semua misi bintang 5. Mereka semua berseru karena nafsu makan Lin Yun. Bahkan Huang Fu Jingxuan, yang berdiri di depan dinding misi peringkat B mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Dia mengenali pemuda berpakaian abu-abu itu sebagai Zheng Lai, peringkat ke-10 dalam peringkat fana. Orang ini juga dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan kejam. Selain itu, dia juga telah mencapai penguasaan yang lebih besar dalam seni pedang giok api. Bahkan kedua rekan di samping Zhang Lei memiliki wajah yang tidak sedap dipandang. Bicaralah. Siapa yang mengambil misi bintang 5? Zhang Lei meraung dan meraih seseorang secara acak. Orang yang dipegang Zhang Lei terengah-engah saat bulir-bulir keringat mengalir di pipinya. Bicaralah. Perintah Zhang Lei. Kakak senior Zhang, saya benar-benar tidak tahu. Tolong lepaskan aku. Dia tidak berani mengungkapkan Lin Yun. Bagaimanapun, Lin Yun adalah eksistensi yang tidak bisa dia langgar juga. Akan baik-baik saja jika Lin Yun tidak ada, tapi Lin Yun jelas masih ada. Dia akan menyinggung perasaan Lin Yun jika dia mengatakan yang sebenarnya dan bagaimana mungkin dia berani setelah mengetahui bahwa Lin Yun membunuh Ye Liuyun. Kamu sedang merayu kematian. Wajah Zhang Lei muram saat dia memancarkan aura pembunuh. Diaken di aula tidak memperhatikan adegan ini bahkan setelah melihatnya. Ini adalah hal yang normal bagi mereka dan mereka sudah terbiasa. Itu akan baik-baik saja selama tidak ada yang terbunuh. Para diaken dan penatua umumnya tidak akan ikut campur dalam konflik antar murid. Sekte ini mengikuti aturan hutan, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Sudah cukup bahwa sekte ini melarang pembunuhan karena pembunuhan di luar sekte ini lebih brutal. Lepaskan dia. Akulah yang membawa misi ini. Lin Yun melangkah maju dengan alis berkerut. Zhang Lei melemparkan pemuda itu dan berbalik. Lin Yun. Itu aku, jawabnya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa mengabaikan mereka yang berada di 10 besar setelah membunuh Ye Liuyun? Zhang Lei menatap Lin Yun dengan dingin. Pikirkan sesukamu. Aku tidak melanggar aturan apapun dengan menerima misi, jadi lakukan sesuatu jika kamu tidak senang. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah, jawab Lin Yun. Kurang ajar sekali. Zhang Lei mendengus. Tidak ada aturan yang melarang itu, tapi peringkat mortal dan bumi memiliki aturannya sendiri. Karena kau berada di peringkat fana, maka kau harus mematuhinya. Jangan berpikir bahwa kita selemah sampah itu, Ye Liuyun. Kau bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menghunus pedangmu di hadapanku. Aturan memang dimaksudkan untuk dilanggar. Karena misi peringkat A digantung di dinding, maka itu dimaksudkan untuk diterima. Ini bukan hak istimewa untuk beberapa orang terpilih. Dan Anda tidak perlu khawatir tentang saya karena saya berani menerimanya. Lin Yun berbalik setelah dia selesai berbicara. Izinkan saya memberi Anda peringatan terakhir. Serahkan misi yang kamu ambil atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Zhang Lei berkata dengan dingin. Sepertinya kamu tidak bisa diajak berunding. Lin Yun tiba-tiba tersenyum. Kotak pedang yang dibawanya jatuh ke tanah, menyebabkan getaran samar di aula kontribusi.